Hey again everyone, welcome back again di Bitcoin update teman-teman. Ini casual update. Saya updating sama teman-teman nih dari kawasan dekat dengan penginapan saya di pusat kota Tokyo, Jepang. Dan Bitcoin hari ini udah ada pergerakan yang lumayan atau bukan lumayan lagi ya, tapi bagus sekali ya teman-teman sekalian. Kita ngelihat progresnya sudah menciptakan harga yang lebih tinggi, udah main di range kisaran 78.000 tadi bahkan, sebelum akhirnya dia drop atau terkoreksi. Dan kalau kita lihat lagi, sebetulnya dari progres pergerakan market, ini masih bisa berlanjut ya. Kelihatannya penguatannya masih bisa berlanjut, karena ada reasoning yang kuat teman-teman. By the way, saya ke bagian back of the alley ya. Nih kalau kalian lihat dari sini nih. Ya, ada Tokyo Skytree. Nice. Penginapannya dekat sini. Ya, nih saya sambil explore malam-malam ya ke bagian belakang gang dari Jepang, teman-teman. Wow. Sepi sekali. Takut ganggu orang nih. Soalnya di sini udah jam 3 subuh. Kalau di Jakarta ini hitungannya berarti sekitar jam 1 malam nih. Wow, oke. Rapi banget di sini. Ya. Nah, teman-teman, lanjut ya. Jadi kita bicara soal kondisi daripada harga Bitcoin. Udah ke 78.000. Terus sebenarnya yang bombastis itu kita bisa lihat dari S&P 500 yang udah mencapai new all time high. Jadi teknikalnya kalau kita lihat dan sentimennya itu masih connect satu sama lain. Sentimennya yang bikin bagus itu adalah dari si US dan Iran. Ya, jadi US dan Iran itu kita dapat kabar baik ya. Mereka kelihatannya akan make a deal. Kata Trump sih, kalau kata Iran mungkin kayaknya belum ya. Tapi setidaknya kondisi tersebut dianggap cukup positif oleh market. Yang penting kan market ya, gimana market react-nya gitu. Bukan perkara tanggapan kita atau tanggapan Trump atau tanggapannya si Iran maybe ya. Tapi yang lebih crucial itu adalah bagaimana market ngerespons berita tersebut, dan nyatanya kita ngelihat ada demand yang cukup kuat. Alright, so kemarin kita udah bahas soal teori bulan ya. Teori bulan itu ya saya udah bilang sama teman-teman nggak bisa dijadiin satu apa ya kalau kita bilang ya, satu indikator yang benar-benar menjadi sebuah indikator penentu gitu ya. Apakah harga akan pasti naik atau pasti turun? Tapi secara probabilitas memang kita bisa lihat memiliki tingkat akurasi yang lumayan lah, minimal ya. Kalau misalnya kita bilang apakah ini cukup oke gitu atau ideal untuk digunakan sebagai standalone, sebenarnya bisa juga kalau misalnya teman-teman mau yang tipikalnya mageran gitu ya. Nggak mau terlalu banyak analisis gitu. Tapi kalau misalnya kita mengacu pada market structure analysis, trend analysis, saya udah sampaikan juga ya, saya ada kirim tadi di Telegram group. Kita punya postingan dari jam 7 pagi ya di SAG. Saya langsung reaktif ya teman-teman, begitu ngelihat Bitcoin closing daily jam 7 pagi tuh bagus, positif, bertahan setelah adanya liquidity sweep. Habis itu kalau kita lihat dari microstructure-nya sendiri juga udah kelihatan bagus gitu kan. So technically dari sini kita bisa ambil sedikit kesimpulan bahwa market itu memiliki possibility yang cukup baik untuk meneruskan trennya. Nah dari sinilah pertimbangan saya menilai bahwa secara bias overall Bitcoin still doing very well. Nah dengan Bitcoin yang masih kelihatan cukup bagus, berarti kita alternatifnya kalau misalnya nyari setup ya udah pasti akan lebih dominan atau lebih heavy ke long bias. Kira-kira begitu teman-teman. Jadi secara keseluruhan per saya lihat closingan itu, saya pikir Bitcoin masih possible nih untuk going higher ya teman-teman. Dan gak ada reason buat kita ngelakuin sell shorting gitu. Kalaupun misalkan teman-teman bilang, ya tapi kan berdasarkan teori bulan itu harusnya turun gitu ya.
Tapi kan tetap probabilitas, saya udah jelaskan ya, bahwa tidak ada kepastian di situ. Ya but anyway teman-teman, saya cukup yakin buat kalian yang udah ngerti, yang udah paham gitu ya, bahwa market itu sifatnya adalah probabilistik. Kalian nggak banyak istilahnya, ya nggak langsung ambil kesimpulan satu ya atau dua gitu bahwa oh market pasti akan bergerak seperti ini gitu kan. Dan ya kita tahu banyak variabel yang menentukan, dan salah satunya adalah dari situasi sentimen pasar, juga disertai dengan fundamental dan juga katalis. Nah sejauh ini kita memiliki katalis yang bagus, US Iran kelihatannya akan make a deal, dan lebih penting lagi, ya kondisi Bitcoin dengan closingannya sekarang atau mendekati range level yang cukup baik sekali ya. Kalau untuk daily itu dia bermain di atas VWAP, saya pikir akan membuka peluang untuk Bitcoin bisa testing up to ke 80.000. Dan ini memang sudah kita bahas juga sebelumnya. Tinggal pertanyaannya adalah Bitcoin mau satu kali jalan naik ke atas atau dia akan berliku ya. Berliku dalam konteks ada naik dan ada turun gitu. Jadi ada create structure untuk dia nantinya ya menciptakan pergerakan yang lebih eksplosif lagi gitu. Yang saya yakini gitu ya. Jadi kalau nggak ada discount, nggak ada koreksi, untuk kita ngelihat market itu creating structure yang lebih tinggi akan sulit. Tapi kalau misalkan ada retracement, ada koreksi, biasanya sih relatif akan lebih tinggi pergerakannya. Dan itu berarti bisa di atas 80.000, let's say kayak 82 sampai 85 gitu ya. Itu ada level-level krusial yang mungkin bisa dilihat lagi nanti sama teman-teman kalau misalnya saya lagi di depan laptop. Tapi hari ini kita update kasual aja, ya santai sedikit. By the way sorry ya kalau suaranya agak terengah-engah, ini suhunya dingin guys ya. Kayaknya hari ini di sekitaran jam 3 subuh, jam 2 subuh kayak gini, ada kali ini suhunya I think 89 lah. Dingin banget, tangan dari tadi mengeras ya. Begitu saya nggak pakai jaket tuh ya. Song-songan teman-teman ya. Okay, so that's gonna be the update ya. It's gonna be a very quick update. Intinya secara sentimen masih cenderung positif. Secara market structure juga kalau teman-teman lihat di time frame hourly juga masih bagus. So kalian tinggal lihat aja dari situ. Harusnya trend following, gak ada masalah ya. Tinggal kita pintar-pintar aja menentukan key levelsnya supaya teman-teman tahu bisa identifikasi bahwa ini udah valid reversal atau belum gitu. Ya but for now Bitcoin I think still doing well. Teman-teman lihat dari higher low terakhir aja di time frame 1 jam, itu harusnya udah tahu kalau kondisinya selama dia nggak break dari level itu, Bitcoin masih bisa naik. I think that's gonna be the update. Thank you very much for watching, dan sampai jumpa kembali di update berikutnya. Cheers guys, bye-bye.